Hari ini kita bersama seorang perempuan inspiratif dari Kota Sorong, Ibu Yohana Kamesrar, SE MPD-K. Kata dosen ini sudah ada marifatnya dari 92. Sampai 2024 saya berada di lingkungan penyelenggara. Hingga bisa menjadi tokoh perempuan di Kota Sorong. Itu kan hanya slogan. Semua orang, saya bisa bilang hari ini mama saya misalnya kalau ada. Mama saya juga tokoh misalnya. Saya pertama akan bilang bahwa R.A. Kartini. Tetapi selain bayangan saya sendiri, ada banyak perempuan yang menjadi tokoh inspirasi. Suara perempuan di dalam demokrasi itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya, terdepan dalam menyuarakan informasi kepemiluan. Senang sekali saya Alif bisa kembali menyapa teman pemilih sekalian. Teman pemilih, hari ini kita bersama seorang perempuan inspiratif dari Kota Sorong, Ibu Yohana Kamesrar, SE MPD-K. Beliau adalah akademisi dan aktivis pemberdayaan perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Sorong, serta aktif dalam berbagai kerjasama pemberdayaan masyarakat bersama lembaga nasional maupun internasional seperti Oxfam dan World Bank. Dengan pengalaman panjang di bidang pendidikan, organisasi perempuan, dan keterlibatan dalam forum publik, beliau konsisten memperjuangkan peran perempuan dalam pembangunan demokrasi. Halo Ibu, selamat datang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Halo Ibu, halo teman-teman pemilih dulu. Iya. Baik, bagaimana kabarnya Ibu hari ini dan apa aktivitas Ibu saat ini? Iya, kabar saya hari ini baik sekali karena saya lihat ada Elif juga cerah, jadi saya juga baik. Dan saya Yohana Christina Naomi Kamesrar, biasa dipanggil Jo, biar tidak terlalu panjang ya. Ibu Jo. Ibu Jo. Siap. Jadi kalau bicara keseharian, saya sebagai dosen. Kata dosen ini sudah ada marifatnya dari 92. Oh iya. Ketika saya berjumpa dengan seorang ibu janda yang tinggal di rumah panti jompo, saya berjumpa dia di sebuah gereja di Bandung, Jawa Barat. Saya mencari kursi untuk saya harus duduk karena saya datang terlambat, karena memang saya baru pertama kali masuk di gereja itu, gereja GPIB Maranatha di Cilaki 5. Jadi ibu, saya permisi sama beliau, permisi Bu, saya mau duduk. Terus beliau bilang, oh mari silakan. Nak dosen baru datang ya. Oh Ibu maaf, saya bukan seorang dosen, saya baru mau jadi mahasiswa. Tapi beliau selalu memanggil saya adalah dosen. Jadi saya beranggapan bahwa itu adalah kata yang memang benar-benar harus diaminkan. Karena dari situlah sampai hari ini, saya pulang sampai ke Papua, saya menjadi dosen. Nah, ketika saya kuliah di Universitas Kristen Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, di sana saya ada mengikuti kurikulum ekstrakurikuler. Saya mengambil menwa, menwa Resimen Mahasiswa Mahawarman. Kebetulan ketua peleton saya adalah sekarang beliau seorang pejabat tinggi negara, Menteri Perumahan, gitu ya, Pak Arah Marwara Sirait. Itu senior saya sekali. Saya berterima kasih karena beliau banyak mengajar saya untuk bagaimana belajar strategi dan yang lain-lain. Dari sana saya belajar sama-sama dengan teman-teman di Menwa, di kampus. Tapi setelah itu saya juga adalah Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Keluarga Besar Papua yang ada di Papua Barat, di Jawa Barat. Jadi hampir 8 tahun saya menjadi ketua.
Jadi mengurus teman-teman, semualah kegiatan. Sampai kegiatan yang paling indah itu adalah bagaimana melihat mengkoordinir teman-teman untuk bersama-sama pergi menyaksikan Persipura lawan Persija ya. Gitu. Jadi saya ditempah itu di sana di Jawa Barat ketika saya menjadi menwa, karena melatih motorik, melatih strategi, melatih kebersamaan, jiwa korsa, itu semua ada di sana. Ketika saya balik ke Papua, sebenarnya saya tidak balik ke Papua, tapi pada saat saya ada di Bandung, saya kuliah juga sambil bekerja. Kebetulan saya bekerja di PT Tiga Raksa, yaitu untuk multi produk. Jadi saya disuruh dari perusahaan, saya datang ke Papua, ke Sorong, untuk saya melihat apakah produk atau produk dari perusahaan itu laris manis di sini ya. Misalnya seperti Promina, Blue Gas, dan lain-lain. Setelah itu saya sambil ke toko Yohan, pada saat itu tuh rame ya Sorong. Saya datang, terus saya makan bakso di depannya, saya melihat, kok ini ada papang pelang di mana di situ tulis Kampus TIA Bukit Zaitun. Dan ada jurusan yang sama dengan jurusan saya, yaitu pajak, manajemen pajak. Saya pikir, saya tulis dulu. Saya kebetulan tidak bawa kertas apa-apa. Saya minta kertas dari mas tukang bakso itu, saya nyatat dan saya kembali ke Bandung. Saya buat lamarannya dari Bandung ke sini. Ternyata saya diterima, dan 2008 itu mulai saya mengajar di kampus TIA Bukit Zaitun. Pada saat itu ada di belakang Yohan, ya, di Worot. Saya mengajar, saya jadi ketua prodi untuk manajemen pajak D3-nya. Mungkin minatnya sedikit karena orang belum tahu untuk lihat pajak, tapi akhir-akhir ini banyak. Nah, dari sana saya mulai sore-sore itu jalan-jalan ke pasar Boswesen pada saat itu. Rame ya. Terus saya melihat kenapa ada mama-mama Papua kok jualannya di trotoar. Ini kan Papua, seharusnya mereka mendapat tempat yang layak. Terus saya berpikir bagaimana ya, kok bisa? Nah, saya pulang, saya berjumpa dengan seorang pastor. Terus saya bertanya, Bapak kenapa sampai bisa begitu? Terus beliau katakan, kalau kamu mau untuk membantu mama-mama Papua, kamu harus punya wadah. Kalau seperti sapu lidi ya, kalau sapu lidi satu saja untuk membersihkan sampah mungkin tidak bersih. Tapi kalau menjadi satu ikatan, itu pasti bersih. Sehingga akhirnya saya membentuk Pusat Studi Pengkajian Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dari 2008 sampai hari ini. Jadi itu mengkaji, melihat, survei, semua di situ kita buat. Jadi sampai hari ini, setelah itu kita masuk ke bagian-bagian politik. Karena saya lihat di tanah Papua itu orang terlalu sibuk dengan politik. Tetapi sebenarnya alangkah indahnya kalau kita berjalan politik dan ekonomi itu berjalan seiringan. Nah, dari situ kita melihat dan mungkin karena saya akademisi, sehingga kami juga terlibat dalam penulisan naskah akademik untuk rekrutmen atau pemilihan MRP. Waktu itu kita masih ada di Papua Barat. Setelah itu sesudah kita terpisah, tapi di Papua Barat itu kita banyak berdiskusi, banyak segala macam. Nah, waktu itu saya kerja di Oxfam, saya datang ke Sorong, terus saya diminta 2010 saya kerja di Oxfam. Oxfam itu adalah Oxford Family, 7 civil society-nya dari World Bank. Itu kerja dari kampung ke kota. Bagaimana empowerment untuk perempuan-perempuan di kampung, di desa-desa sampai masuk ke kota. Penguatan capacity building-nya, itu yang kita lakukan. Setelah itu kita masuk, saya menjadi pengurus di Elsam, kita pengurus di situ. Kita mulai untuk Elsam itu sebuah lembaga khusus untuk NGO. Tetapi bukan Elsam tapi Foker. Saya masuk di Foker. Foker itu forum kerja untuk LSM di wilayah Kepala Burung. Setelah kita di
Oxfam itulah kita mulai berkembang, LSM kita mulai berkembang sampai pada saat hari ini saya beberapa dari 2017 sampai 2024 saya berada di lingkungan penyelenggara. Karena 2017 saya menjadi ketua tim seleksi untuk Panwas pada saat itu, belum Bawaslu. Panwas untuk Sesorong Raya. Setelah itu saya menjadi sekretaris untuk pemilihan KPU Sesorong Raya dan Fak-Fak 2018. Setelah itu kita berganti lagi menjadi pemilihan anggota tim seleksi untuk KPU Provinsi Papua Barat Daya yang sekarang. Setelah dari Papua Barat Daya, kemarin 2024 kita menjadi tim penalis debat kandidat untuk calon Bupati Raja Ampat dan Wakil Bupati Raja Ampat. Setelah itu di debat kandidat ketiga dari Provinsi Papua Barat menjadi tim penalis lagi untuk debat kandidat calon Gubernur Provinsi Papua Barat dan Wakil Provinsi Papua Barat Daya. Jadi itulah proses di mana kita ada di kampus, tetapi ada waktu di mana kita harus kerja kemanusiaan. Jadi begitu. Jadi misalnya lembaga saya pusat studi, kalau ada banjir kami ada punya kelompok binaan, ada 3 kelompok dalam kota ini. Setiap banjir kita harus datang ke mereka. Kita punya semboyan itu bahwa ada senyum di tengah bencana. Kalau Oxfam punya senyum itu slogan itu adalah perempuan juga bisa, begitu. Jadi itulah yang sampai hari ini kita bekerja, dan baru beberapa bulan kemarin saya dilantik menjadi wakil ketua 4 untuk Asosiasi UMKM Nusantara Provinsi Papua Barat Daya. Dan baru 3-4 hari lalu saya menjadi bukan pemenang ya, menjadi apa? Lolos sebagai Koordinator Daerah Provinsi Papua Barat Daya untuk ICCN. ICCN itu Indonesia Creative City Network. Itu di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi ada di 38 provinsi, di berbagai kota, hampir 250 lebih kabupaten kota. Jadi itulah yang sampai hari ini kami berkomitmen bahwa kita berada di pekerjaan rutinitas, tapi pekerjaan kemanusiaan pun saya juga ada, begitu. Baik Ibu, baik teman pemilih, tadi adalah sekilas penjelasan terkait latar belakang Ibu untuk aktivitas saat ini sebagai Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bukit Zaitun Kota Sorong dan berbagai organisasi lembaga masyarakat ya Ibu ya yang sudah Ibu capai gitu. Nah sekarang apa ini Bu mungkin bisa diceritakan terkait dengan perjalanan Ibu hingga bisa menjadi tokoh perempuan di Kota Sorong? Kalau menjadi tokoh perempuan, saya berpikir banyak perempuan yang menjadi tokoh ya. Saya itu berkiblat pada senior-senior saya yang berada di NGO, bahwa komitmen untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang menjadi harapan perempuan, itulah yang kami kerjakan. Sehingga misalnya hari ini saya juga sebagai koordinator region untuk jaringan kerja lembaga pelayanan Kristen. Jadi di bawah saya itu ada teman-teman adik-adik sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasus-kasus yang memang lagi viral juga di Papua Barat Daya ini, mereka lah yang bekerja sampai ada di Jakarta hari ini. Jadi kalau mau bilang tokoh, banyak tokoh. Saya salah satunya mungkin. Sehingga tokoh itu mesti harus jadi panutan katanya. Tetapi ya namanya juga manusia ya, kadang juga ada khilaf, kadang juga tidak. Tetapi jangan sampai karena ketokohan itulah membuat kita menjadi segala angkuh, atau kita menjadi bahwa saya kan tokoh begitu. Padahal sebenarnya tokoh itu kan hanya slogan. Semua orang, saya bisa bilang hari ini mama saya misalnya kalau ada,
mama saya juga tokoh misalnya, karena dia merawat kita, menjaga, itu dia adalah tokoh. Atau kalau saya mau bilang wanita karir yang paling sukses, saya bisa bilang mama saya misalnya, karena bagaimana dia bisa manage uang atau keuangan yang misalnya bapak saya dapat dengan berbagi anak kebutuhan, tetapi dia harus menyimpan sampai, kan kata orang jangan sampai hanya 15 hari api ngebul di dapur. Tapi kalau dia berpikir bagaimana caranya supaya uang yang sedikit ini bisa anak sekolah, bisa apa, itulah tokoh gitu. Jadi kalau kita bicara tokoh itu yang mempunyai pengaruh, yang bisa berbicara semua orang ikut begitu. Jadi bagi saya bersyukur sekali ada banyak yang beranggapan bahwa saya tokoh, dan saya ya berterima kasih. Karena apapun yang menjadi label kami, itulah yang kami harus jaga. Dan kami jaga dan kami harus buktikan begitu. Jangan sebagai tokoh terus hanya diam saja. Ada perempuan Papua atau perempuan siapa saja, perempuan Nusantara semua misalnya lagi punya masalah, kita diam misalnya. Kalau saya punya lembaga yang tadi JKLPK itu ditambah dengan pusat studi tadi, kalau ada masalah saya tidak turun. Tapi saya akan lihat, saya analisa lembaga ada bagian-bagian, silakan kamu turun. Karena untuk apa saya buat lembaga kalau saya yang mau handle semua? Berarti saya tidak memberikan proses pembelajaran bagi teman-teman atau adik-adik yang sama-sama dengan saya. Jadi begitu. Jadi ketokohan itu adalah sesuatu yang mahal untuk dijaga dan juga harus ada bukti nyata di lapangan. Begitu. Jawabannya sungguh inspiratif sekali, Bu. Saya jadi terkagum sekali mendengarnya itu. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa seorang tokoh itu harus ada, berarti dia harus menginspirasi gitu. Nah, dalam perjalanan Ibu ini sebagai tokoh perempuan, siapakah sosok perempuan yang menginspirasi Ibu? Apakah khususnya Ibu, mama dari Ibu, atau adakah sosok perempuan lain yang menginspirasi perjalanan Ibu? Iya, kalau inspirasi itu saya pertama akan bilang bahwa R.A. Kartini. Kenapa? Kalau tidak ada R.A. Kartini, kita perempuan-perempuan sampai hari ini saya tidak akan jadi dosen atau saya jadi apa, dan mungkin teman-teman yang lain. Jadi inspirasi itu R.A. Kartini. Kenapa di masa yang begitu sulit, tetapi dia bisa dengan begitu telatennya membawa, dengan kalau kita istilah kami orang-orang NGO bekerja dalam diam. Kalau saya lihat sosok ada di R.A. Kartini kerja dalam diam, tetapi pada saat 21 April 18 sekian itu tiba-tiba muncullah, terbitlah terang, ya toh? Yeah. Jadi dia merupakan tokoh inspirasi. Nah, di era-era sekian saya melihat tokoh inspirasi saya adalah bayangan saya sendiri, begitu. Yeah. Tetapi selain bayangan saya sendiri, ada banyak perempuan yang menjadi tokoh inspirasi. Saya biasa senang untuk yang namanya Mother Teresa. Yeah. Dengan kemewahan yang begitu yang dia harus menikmati, tapi di balik tembok masih ada orang banyak yang membutuhkan bantuan. Dia meninggalkan kemewahannya dan dia membantu mereka. Ada juga, kalau saya bilang tokoh inspiratif dari perempuan Afrika, kalau saya Maria Makeba. Itu tokoh inspiratif. Yeah. Dan kalau ada di Indonesia, tokoh inspiratif saya itu, kalau saya mau pilih, saya memilih tokoh inspiratif, saya mau katakan bahwa Ibu Megawati. Diterpah, diguncing, dia segala macam, tetap berdiri kokoh. Karena dia tahu kapasitasnya. Sehingga itulah tokoh yang tidak perlu harus, kalau misalnya kami dimusuhi, terus kita juga dimusuhi. Mungkin ada, tapi tidak terlihat. Begitu. Tapi itu. Jadi tokoh inspiratif
saya untuk perempuan, yaitu kalau dari agama saya adalah ibunya Yesus. Karena dia dengan sebagai manusia mengandung tanpa ada disetubui, dia tidak malu, tapi dia percaya bahwa hidup ini memang harus berlanjut, begitu. Jadi itu tokoh-tokoh dan banyak tokoh-tokoh inspiratif yang lain. Baik. Ya. Nah, kalau menurut Ibu, seberapa penting suara perempuan dalam menentukan arah demokrasi di Indonesia? Kalau menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena perempuan itu sama dengan 50% perempuan di Indonesia ini suaranya sangat penting. Kalau kita melihat suara perempuan di dalam demokrasi, itu penting. Tapi mungkin prosesnya itu yang berbeda-beda. Sampai kadang orang bilang, perempuan itu kan gampang dikasih uang. Tadinya mau milih perempuan, seharusnya kan perempuan pilih perempuan. Tetapi terus dia belok misalnya. Tapi kalau tanpa ada perempuan, tidak mungkin, karena warga negara itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Begitu. Jadi perempuan itu sangat-sangat penting di dalam demokrasi. Begitu. Sama saya cerita, misalnya saya cerita dari sisi luar adat misalnya. Perempuan itu memang tidak punya hak untuk berbicara di para adat. Tetapi kalau perempuan itu dia datang di sebuah pertemuan, ada dua hal. Bisa terjadi konflik, ataukah dia datang mendamaikan sebuah konflik. Jadi betapa pentingnya perempuan di dalam demokrasi. Ya, baik. Cukup sangat penting ya Ibu ya. Sangat. Lalu kemudian bagaimana cara Ibu untuk khususnya ini mendorong perempuan generasi muda agar mereka berani untuk terlibat dalam proses demokrasi? Kalau kita mau lihat bahwa banyak anak-anak muda generasi Z ya, itu pemilih pemula terbanyak. Iya, betul. Itu mereka. Di usia 17 tahun itu banyak sekali. Nah, bagaimana kita mau mengajak mereka untuk agar supaya mereka juga terlibat di dalam pemilihan, itu kan ada banyak hal. Ya. Misalnya kalau KPU Papua Barat Daya pernah buat jalan santai, mengajak ya, betul, ya. nonton bareng, begitu ya. Itu semua. Tapi kan figur-figur itulah yang dibutuhkan oleh generasi penerus itu. Gitu. Tapi kadangkala juga mereka tidak dapat kesempatan untuk masuk dalam bilik. Begitu. Karena apa? Karena mungkin tidak punya kertas suara. Jadi kalau kita mau mengajak, mungkin nanti dia bilang, saya kan pernah, tapi saya kan tidak dikasih kertas suara. Akhirnya dia menjadi apatis, menjadi orang yang diam. Diam bukan berarti tidak peduli, dia peduli. Tapi jadi caranya kita mau mengajak mereka adalah dengan yang tadi. Tidak usah terlalu yang dengan softnya saja. Ajak jalan santai, mungkin ada main futsal, kita buat event-event yang memang khusus untuk anak-anak. Atau mungkinkah ada yang namanya game yang bentuknya dalam bentuk demokrasi begitu, dalam pemilihan begitu. Itu. Berarti kegiatan yang bisa menggait mereka. Menggait mereka, karena anak muda sekarang ini mereka lebih enak dan enjoy itu berada dengan gadgetnya mereka. Mereka lebih senang main game. Saya juga, tapi masih di PUBG. Sekarang itu mereka sudah pada lebih ya. Jadi kalau lihat kami ada begini, iya, tapi saya malu hati juga untuk ngomong-ngomong nanti begini, si Ajo lagi ngapain ini. Tapi saya suka iseng ya gitu. Nah, kalau anak muda itu kita mulai rangkul dari sekarang, saya percaya di 2029, di 2030 mereka pasti terlibat. Begitu. Siap Ibu, semoga nanti setelah ini teman pemilih menonton podcast dari Ibu Yohana ini bisa jadi terinspiratif gitu ya untuk bisa mendukung dalam proses demokrasi. Nah, lalu apa harapan Ibu terhadap masa depan demokrasi Indonesia? Harapan saya tentang demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang jujur,
demokrasi yang independen, demokrasi yang tidak manipulatif, demokrasi yang bebas tetapi dalam rel, dalam aturan. Jadi demokrasi itu kan bisa diputarbalikkan sebenarnya kalau kita melihat ya. Pesta-pesta demokrasi banyak sekali. Katanya demokrasi itu jujur, adil, bebas. Tapi jurdil kok kenapa terbalik begitu? Jadi harapan saya bahwa semoga demokrasi itu kembali kepada posisinya. Begitu. Teman pemilih itu tadi dua harapan dari Ibu Yohana terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia, yaitu semoga demokrasi Indonesia bisa lebih jujur dan juga independen seperti itu. Betul. Nah, Ibu mungkin bisa diberikan satu kalimat dari Ibu untuk kepada seluruh perempuan Indonesia tentang arti suara perempuan dalam demokrasi Indonesia. Ya. Untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia, terlebih khusus yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, perempuan itu adalah penentu. Perempuan itu dia sebagai role model kalau kita bilang, karena setiap pemilu, setiap pemilihan biasa tuh perempuan yang ada di garis depan. Perempuan itu bisa memanipulatif kalau tanpa kita sadari. Dia bisa juga untuk mempengaruhi seseorang. Jadi perempuan itu adalah sebagai sebuah mata uang kalau kita bolak-balik. Karena kenapa? Karena perempuan itulah yang melahirkan kehidupan. Hari ini mungkin saya bilang si Ibu A, oh dia ada di barisan si B calonnya. Tetapi ketika pemilihan, oh kenapa dia ada di calon si C? Inilah perempuan. Perempuan itu cerewet, tapi kita tidak bisa baca apa maksud dia. Kita bisa terkecoh, begitu ya. Jadi perempuan itulah yang melahirkan kehidupan, begitu. Kalau kita bilang perempuan yang melahirkan kehidupan, berarti kita tahulah, bayi saja dia bisa pikul 9 bulan 9 hari. Sehingga saya mau mengajak kita semua perempuan-perempuan, kita tidak sebagai pemilih saja, tapi kalau bisa kita juga dipilih, begitu. Agar supaya kursi-kursi misalnya nih legislatif, kursi-kursi yang ada di Papua Barat Daya ini belum sampai 30%. Baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, belum sampai 30%. Kalau bisa 30% kita. Kadang kita bilang, nanti laki-laki mereka. Tidak, kita ini kan bukan bersaing sebenarnya. Kita tidak bersaing. Tetapi kita menguji, orang bilang uji nyali lah. Begitu ya. Jadi untuk perempuan-perempuan, jangan kita sebagai pemilih dan penonton saja. Kalau bisa mari kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dipilih, begitu. Dipilih dengan apa? Yang ketokohannya tadi. Dipilih dengan apa? Dipilih karena saya bergaul sama generasi Z misalnya. Kita bisa mempengaruhi juga. Jadi sebagai perempuan tuh hebat, perempuan tuh bisa, dan siapkanlah diri untuk 2029 ya atau 30. Jadi begitu. Baik. Terima kasih Ibu. Baik itu teman pemilih, pesan dari Ibu Yohana kepada generasi muda khususnya perempuan, bahwa perempuan itu tidak hanya melahirkan kehidupan, tetapi perempuan juga harus berani dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih tapi juga harus dipilih. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Yohana Kamesrar, atas pandangan dan inspirasi yang luar biasa untuk podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat mendorong semakin banyak perempuan untuk dapat mengambil peran dalam proses demokrasi khususnya di Papua Barat Daya. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Provinsi Papua Barat Daya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa. Terima kasih, Sampai Bu. jumpa. Iya, Terima kasih. sama-sama.